Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Kali ini saya diberikan tugas untuk mengulas sebuah jurnal. Dan jurnal yang saya pilih kali ini merupakan jurnal karya dua mahasiswa Universitas Udayana Bali, yaitu Imade Nyumanstari Dewi dan Made Yeni Latrini, yang membahas mengenai pengaruh financial distress dan debt default terhadap opini audit going concern. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang jurnal tersebut. Yang pertama, perusahaan dituntut untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya agar terhindar dari kebangkrutan. Dan salah satu upaya untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan adalah dengan menyajikan informasi kondisi perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan secara handal dan dapat dipercaya kewajarannya. Yang kedua adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan ketidakmampuan perusahaan untuk menepati persyaratan perjanjian pinjaman akan menimbulkan keraguan akan asumsi keberlangsungan usaha pada suatu entitas. Pengguna informasi laporan keuangan, baik pihak internal maupun eksternal, mengharapkan auditor dapat memberikan informasi dan situasi yang sebenarnya mengenai kondisi perusahaan secara adil dan benar. Yang selanjutnya, apabila perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan atau financial distress, maka hal tersebut dapat meningkatkan perusahaan untuk menerima opini audit going concern. Dan yang terakhir, apabila perusahaan gagal untuk melunasi kewajibannya, maka keberlangsungan usahanya akan diragukan. Oleh sebab itu, besar kemungkinan untuk mendapatkan opini audit going concern akan meningkat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perumusan masalah. Terdapat dua perumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap opini audit going concern, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh debt default terhadap opini audit going concern. Kemudian ada pembatasan masalah. Masalah yang dihadapi peneliti kali ini adalah dari 190 perusahaan, hanya 26 perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern. Dan sisanya 160 perusahaan tidak menerima opini audit going concern. Dan hal tersebut menjadi kekhawatiran peneliti akan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap opini audit going concern. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt default terhadap opini audit going concern. Selanjutnya, ada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis bagi penulis. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai opini audit going concern dan menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan masukan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti opini audit going concern. Ketiga, bagi akademik, untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi opini audit going concern di laporan keuangan tahunan pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2016. Selanjutnya, ada manfaat praktis, yaitu bagi auditor, sebagai acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan audit, terutama untuk menentukan opini audit going concern. Yang terakhir, bagi perusahaan, semoga penelitian kali ini menjadi pacuan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya demi mempertahankan keberlangsungan usahanya tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk variabel independen yang pertama yaitu financial distress. Financial distress adalah kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan secara terus-menerus. Seperti pada penelitian sebelumnya, Rahim 2016 menyatakan bahwa financial distress atau gangguan pada kinerja keuangan merupakan kondisi ketika arus kas operasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancar perusahaan, seperti kredit perdagangan atau beban bunga. Financial distress dikhawatirkan akan berujung pada kebangkrutan perusahaan. Variabel independen yang kedua yaitu debt default, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, dan ketidakmampuan perusahaan untuk menepati perjanjian persyaratan pinjaman dapat menimbulkan
keraguan akan asumsi keberlangsungan perusahaan pada suatu entitas. Dan status hutang suatu perusahaan menjadi salah satu faktor yang diukur oleh auditor dalam menentukan kondisi keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan menyebabkan perusahaan tersebut terjebak dalam kesulitan keuangan. Ya, ada variable dependent, yaitu opini audit going concern, yang artinya adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian. Selanjutnya ada kerangka hipotesis. Pada penelitian kali ini, peneliti hanya meneliti secara parsial saja. Untuk hipotesis yang pertama, apakah financial distress berpengaruh terhadap opini going concern? Menurut penelitian Yulianti 2017, menyebutkan bahwa ada pengaruh negatif financial distress yang diproyeksikan melalui model Z-score Altman terhadap opini going concern, di mana ketika perusahaan memperoleh nilai Z-score yang rendah, besar kemungkinan perusahaan tersebut akan memperoleh opini audit going concern. Dan hipotesis yang kedua, apakah debt default akan mempengaruhi opini audit going concern? Menurut Kadafi 2015 menyebutkan bahwa debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup. Pendekatan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh adalah data dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau BI mengenai perusahaan manufaktur dalam periode 2012 sampai dengan 2016. Sampel penelitian kali ini menggunakan metode non-probability dengan teknik purpose sampling. Purpose sampling adalah metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang dipakai sebanyak 38 perusahaan sampel. Ada operational variable. Yang pertama financial distress. Dan cara perhitungannya menggunakan metode Altman, yaitu Z-score. Yang kedua untuk variable debt default. Kita menggunakan variable dummy, di mana jika perusahaan mendapatkan status debt default, itu akan bernilai 1. Dan jika perusahaan tidak mendapat status debt default, itu akan mendapat nilai 0. Untuk variable dependent, yaitu opini audit going concern, perhitungannya juga memakai variable dummy, di mana ketika perusahaan mendapatkan opini audit going concern, maka nilainya 1. Dan ketika perusahaan tidak mendapatkan opini going concern, maka nilainya 0. Ada metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Kedua, ada uji Hausmers and Lemeshow goodness of fit test. Ketiga, ada uji overall model fit. Ada uji koefisien determinasi, ada uji multikolinearitas, ada uji klasifikasi, dan yang terakhir ada uji analisis regresi logistik. Kita akan membahas mengenai hasil statistis deskriptif, di mana dalam penelitian kali ini sebanyak 38 sampel perusahaan yang dipakai. Pada baris pertama, memperlihatkan mengenai opini audit going concern, yaitu variable dependentnya, di mana perhitungannya menggunakan variable dummy. Untuk nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya 0, nilai rata-ratanya 0.14, dan standar deviasinya 0.345. Untuk baris yang kedua, X1, yaitu financial distress dengan nilai minimum negatif 4.497, nilai maksimum 52.323, nilai rata-ratanya 2.40852, dan standar deviasinya 4.763086. Untuk yang selanjutnya X2, yaitu debt default dengan nilai minimum 0, maksimum 1, nilai rata-rata 0.20, dan standar deviasinya 0.401. Selanjutnya ada hasil uji Hausmers dan Lemeshow goodness of fit test. Dan pada tabel tersebut menunjukkan stepnya 1, chi-square-nya 5.802, df-nya 8, dengan sig-nya 0.669. Dan berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan nilai chi-square pada Hausmers and Lemeshow goodness of fit test adalah sebesar 5.802 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.669 yang lebih besar dari 0.05. Maka model penelitian ini dapat diterima karena cocok dengan data observasinya atau nilai observasi mampu diprediksi oleh model penelitian. Selanjutnya ada hasil uji perbandingan nilai antara mean dual log likelihood awal dengan mean dual log likelihood akhir. Pengujian overall model fit dilakukan dengan membandingkan nilai antara mean dual log likelihood
pada awal dengan block number sama dengan 0, dengan min 2 log likelihood pada akhir dengan block number sama dengan 1. Hasil uji perbandingan nilai antara min 2 log likelihood pada awal dan akhir disajikan pada tabel berikut. Pada min 2 log likelihood awal, yaitu nilainya adalah 155.422, dan 2 log likelihood akhir dengan nilai 70.572. Hasilnya adalah penurunan nilai min 2 log likelihood awal dan akhir adalah sebesar 84.850 yang menunjukkan bahwa model yang digunakan telah sesuai dengan data. Untuk tabel correlation matrix, X1 dengan nilai konstannya adalah negatif 0.369 dengan X1-nya adalah 1, X2-nya adalah negatif 3.03. Untuk X2-nya adalah negatif 0.864, X1-nya adalah 0.303, dan X2-nya adalah 1. Pengujian multikolinearitas pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada nilai koefisien korelasi antar variabel yang nilainya lebih besar dari 0.8. Maka dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas yang serius antar variabel atau independen pada penelitian kali ini. Selanjutnya, ada tabel klasifikasi. Dengan nilai Y itu ada 154. Dengan percentage correctnya adalah 93.9. Dengan overall percentage adalah 90.0. Dan pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan prediksi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan menerima opini audit going concern adalah sebesar 65.4%, atau terdapat 17 perusahaan yang diprediksi akan menerima opini audit going concern dari total 26 perusahaan yang menerima opini audit going concern. Yang terakhir adalah uji model analisis regresi logistik. Dengan nilai X1 yang diperoleh adalah negatif 0.575 dengan signifikansi 0.07. Dengan X2-nya mendapatkan nilai 3.299 dengan signifikan adalah 0. Dan yang terakhir konstan mendapatkan nilai negatif 2.898 dengan signifikannya 0. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta adalah sebesar negatif 2.898 yang memiliki arti yaitu apabila semua variabel independen bernilai konstan sama dengan 0, maka kecenderungan penerimaan opini audit going concern adalah menurun sebesar 2.898. Pengujian hipotesis dalam penelitian kali ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi dengan tingkat kesalahan 5% dan nilai koefisien untuk melihat pengaruh secara positif atau negatif. Apabila angka signifikansi lebih kecil sama dengan 0.05, maka dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh signifikan. Maka kesimpulannya adalah untuk hipotesis yang pertama menyatakan bahwa financial distress memiliki pengaruh negatif pada opini audit going concern. Hasilnya menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 0.575 dengan tingkat signifikansi 0.007 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu 0.05. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah nilai Z-score, maka semakin tinggi suatu perusahaan menerima opini audit going concern, sehingga hipotesis pertama pada penelitian kali ini dapat diterima. Untuk hipotesis yang kedua, menyatakan bahwa debt default berpengaruh positif pada opini audit going concern, dengan hasil yang menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 3.299 dengan tingkat signifikansi 0.00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang mendapatkan status debt default atau mengalami kegagalan dalam melunasi kewajiban jatuh tempo beserta bunganya sehingga dapat meningkatkan resiko adanya keraguan tentang kelangsungan usaha perusahaan, akan meningkatkan penerimaan opini audit going concern terhadap perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.